Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang baik dan santun. Di pertemuan sekarang, Bapak akan membahas tentang Arab pra-Islam. Kata Arab berasal dari bahasa Semit. Kerajaan Arab terdiri dari dua, yaitu Byzantium dan Sasania. Keadaan orang Arab sebelum Islam sangat memprihatinkan, karena mereka belum bisa baca tulis dan juga sangat agresif. Orang Arab terkenal dengan sebutan Bani Hasyim, yaitu suku Quraisy, di mana mereka memperebutkan wilayah yang subur dan juga memperebutkan sumber air. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, berkuasa dari 11 sampai 13 Hijriah atau 624 Masehi. Dan ketika itu Abu Bakar mampu memerangi orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu, mengumpulkan dan juga menulis Al-Quran. Dan yang paling penting adalah memperluas wilayah dakwah Islam. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, 13 sampai 23 Hijriah atau 623 sampai 644 Masehi. Tidak menunjukkan kepada keluarga dalam memilih pemimpin. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Beliau mampu mencetak Al-Quran sebanyak 17 atau 7 eksemplar dan masih terkenal sampai sekarang atau sering disebut dengan Mushaf Utsmani. Khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abu Thalib, 35 sampai 41 Hijriah atau 655 sampai 666 Masehi. Beliau melanjutkan kemajuan yang terjadi pada khalifah-khalifah sebelumnya. Islam pada Bani Umayyah. Awal munculnya dinasti Umayyah karena berhentinya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Bani Umayyah bermula didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan di kota Damaskus. Berikut ini adalah silsilah pada masa dinasti Umayyah. Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, yang paling terkenal atau yang paling jaya kemajuannya adalah pada masa Harun ar-Rasyid. Beliau adalah sosok yang sangat taat beragama, suka bercengkrama, cendekiawan, yang berwawasan luas, menggemari tokoh-tokoh sastra, dan beliau sangat mengedepankan akal daripada emosi. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Harun ar-Rasyid adalah filsafat, astronomi, sains, kimia dan fisika, sastra dan musik, arsitektur dan seni, matematika, tafsir, hadis, tasawuf, dan hukum Islam. Islam pada masa Turki Utsmani. Munculnya istilah kerajaan Utsmaniyah adalah diambil dari pendiriannya yang kedua, yaitu Utsman dinasti. Ini eksis selama 642 tahun, dari 680 sampai
1342 Hijriah atau 1282 sampai 1924 Masehi. Kemunduran kerajaan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, karena adanya kecakapan serta moralitas para pemimpinnya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, adanya faktor fisik dengan kekuatan-kekuatan besar lain dalam rangka ekspansi daerah dalam bidang agama dan kebudayaan. Kerajaan Utsmaniyah banyak kemunculan aliran terketat seperti Bektashi dan Maulawi, dan juga pembangunan madrasah, rumah sakit, masjid, serta bangunan megah lainnya dengan arsitektur kenamaan yaitu Sinan dan Antonolia. Mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan untuk sejarah kebudayaan Islam. Semoga anak-anak dapat memahaminya kembali serta mencari lagi materi yang lebih lagi dari apa yang Bapak sampaikan. Itu hanya materi sepintas saja. Silahkan kalian cari lagi materinya supaya kalian lebih paham. Selamat belajar.